Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Oke, baik, kita tadi sudah berbincang dua segmen sebelumnya terkait kemajemukan, pendampingan yang dilakukan oleh Romo, dan tadi kita masuk dalam tema nyambung nih 100% Indonesia gitu kira-kira Romo ya. Nah, ini kan terutama kalangan anak-anak muda masih sangat minim tentang literasi keagamaan Romo, bahkan cenderung malas ibadah gitu ya. Jadi akhirnya kita gampang terprovokasi gitu Romo ya. Nah, bagaimana kemudian campaign Romo ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan 100% Indonesia? Jadi bisa diceritakan nih siapa, bagaimana awal mulanya semboyan itu, dan bagaimana Romo membumikan pesan-pesannya. Oke, baik. Berbicara tentang 100% Indonesia, itu tidak dipungkiri bahwa ini semboyan ini muncul ketika memang zaman-zaman gereja dan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Oke. Jadi waktu itu kan ya kita tahu lah ya, karena sedang mencari bentuk. Iya. Ya. Tentu kesamaan sebagai bangsa itu kuat. Sebagai Indonesia, kita sama-sama Indonesia itu kuat. Dan itu tantangannya mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Ya. Salah satunya semboyannya dikatakan adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke. Artinya saya orang Katolik, tetapi juga saya orang Indonesia nih. Oke. 100% nggak sepotong-sepotong. Oke. Jadi nggak 50-50, tapi benar-benar saya seutuhnya. Tidak ada pemisahan. Nggak ada pemisahan. Bahwa saya seutuhnya juga orang Indonesia yang saya juga orang Katolik. Oke. Bisa juga di yang lain kan juga bisa begitu. Bahwa misalkan saya 100% apa, lalu Islam tapi misalkan gitu ya, ya. Mas Sultan ya. Iya, betul. Tapi sekaligus 100% Indonesia. Indonesia, betul. Dan Jadi, itu dijamin oleh konstitusi. betul. Oke. Ya, jadi artian 100% Indonesia itu bahwa gereja ingin mengajak kita semua untuk menyadari tadi kembali lagi bahwa kita ini bangsa Indonesia. Orang yang ya nggak tahu anugerah atau berkat atau bagaimana lahir di Indonesia, punya kebangsaan Indonesia, darah Indonesia. Itu yang menyatukan kita satu sama lain, dan itu yang selalu dikampanyekan. Oke. Bahwa kita sungguh orang Indonesia, maka kita mau terlibat. Oke. Jangan kita memisahkan diri, oh enggak saya Katolik kok. Oh saya ini. Itu biar urusan yang lainnya saja. Oh, Enggak, kita harus terlibat dalam segala dinamika bangsa ini. Oke. Termasuk juga waktu itu ini semboyan ini membakar semuanya. Oh, Ya, iya. seluruh umat Katolik di Indonesia ya waktu itu kan kita hitungannya masih sedikit ya. Betul. Masih sangat sedikit, tapi semakin berkembang dan muncul tokoh-tokoh bangsa beragama Katolik yang mendorong itu. Membawa energi besar pada akhirnya Membawa gitu Romo energi. ya. Iya, jadi ikut membangun bangsa inilah. Ada pendidikan, universitas, lalu juga menyediakan tempat untuk persiapan kemerdekaan dan lain-lain. Itu macam-macam itu bahwa kita tergabung dalam payung besar bangsa Indonesia. Artinya makna dibalik 100% Indonesia itu bisa dikatakan pesan-pesan persatuan, atau ada makna-makna yang lebih filosofis dibaliknya kira-kira Romo? Sebenarnya itu hanya pesan persatuan saja ya. Bahwa kesadaran saya beragama, tetapi juga saya harus sadar bahwa saya hidup di bumi yang bersama ini. Ya, kebetulan di bumi Indonesia. Di bumi Indonesia. Maka itu yang menjadi penekanan senantiasa bahwa 100% Indonesia kita sadar. Menyadari martabat kita, bangsa kita, sehingga itu menjadi bukan hanya semboyan lagi, tetapi menjadi pola hidup yang pada akhirnya sampai sekarang masih bergema. Oh. Padahal itu udah sejaman kemerdekaan. Iya, tapi energinya masih terasa masih sampai sekarang selalu diulang, karena ya memang ini semboyan yang bagus sekali menurut saya. Begitu. Kalau peran anak mudanya gimana kira-kira itu dalam mengkampanyekan 100% Indonesia ini? Entah waktu awal-awal kemerdekaan, kalau kita lihat sejarah, ataupun masa-masa sekarang misalkan Romo. Iya, kalau kita lihat sejarah pasti dulu kan ada Young Java atau Sumpah Pemuda itu Sumpah ya. Pemuda itu 1928. saling kita bersatu satu sama lain sebagai bangsa Indonesia, satu bangsa. Oke. Itu yang masih terus bergulir sampai sekarang, dan sekarang dihidupi juga oleh orang muda zaman sekarang. Selalu diberikan kesadaran supaya nggak bangga terhadap budaya lain gitu ya. Atau pokoknya ikut
budaya yang dari luar aja yang lebih menarik gitu. Enggak. Maka gereja bersama orang muda selalu menyadarkan kembali jati diri bangsa. Misalkan kita ambil momen lah 17-an. Oh. Ya. Atau Sumpah Pemuda. Biasanya kami itu di gereja ketika Sumpah Pemuda dirayakan khusus. Oh begitu. Gimana perayaan itu? Ada kira-kira, Romo? ibadat orang muda, lalu ada talk show, lalu juga ada ya semacam acara kebersamaan, mengundang dari lingkungan sekitar, dari kelompok kemudaan mana gitu. Jadi memang direfleksikan itu ya, Iya. pesan-pesan persatuannya dari Sumpah Pemuda sampai sekarang juga Ya, gitu, salah Romo. satu contohnya itu. Ya. Tapi kalau menurut Romo, anak-anak muda sekarang apa keindonesiaannya ini apakah 100% atau 70% atau 20%? Kalau secara general, secara umum ya kita nggak ada yang tahu ya gimana ketika ditanya berapa persen nih keindonesiaan orang muda di Indonesia gitu. Tapi buat saya yang lebih penting tadi ya, ketika ada satu gerakan kebersamaan. Nah, gerakan kebersamaan itu dibuat, kita bisa masukkan di situ kesatuan kita sebagai bangsa. Kadangkala sebenarnya sudah sebagai menyadari sebagai bangsa Indonesia ya. Tapi kadangkala butuh harus dipecut dulu ya. Harus disadarkan dulu, misalkan dengan pandemi ini. Oh, Misalkan contohnya ya, misalkan Akhirnya ada momen-momen tersentil gitu ya. tersentil ya, oh ternyata kita bersama-sama itu bisa gitu ya. Emang sebelumnya terpecah-pecah ya, Romo ya? Iya, bukan terpecah-pecah ya. Mungkin belum saling mengenal satu sama Belum lain. saling mengenal satu Itu sama karena lain. toleransi itu kan, kalau buat saya toleransi itu obatnya apa? Perjumpaan. Toleransi itu obatnya perjumpaan. Iya dong. Kalau nggak pernah berjumpa, saya terus dengan kelompok saya, orang muda itu terus dengan kelompok dia, nggak kenal yang lain. Apalagi pandemi sekarang kan nggak ada perjumpaan tuh, Romo. Iya, tapi justru perjumpaan kita lebih terbuka kan, akhirnya lewat mana-mana. Ya. Sebenarnya obatnya buat saya pribadi adalah obat dari toleransi, obat dari perbedaan, dari intoleransi adalah perjumpaan supaya mengenal satu sama lain. Dan itu kan memang karakter kita, budaya paguyuban. Betul. Bertemu, saling sapa, saling jumpa gitu ya kira-kira, Romo. Iya. Tapi apakah itu masih bisa kita, kan pandemi ini yang paling dihantam itu justru perjumpaan itu, orang nggak bisa berjumpa, Iya. akhirnya ketemu online. Apakah masih ada nilai esensinya, Romo? Ya kalau menambah mungkin enggak, tapi menjaga iya. Oke. Oke ya. Menambah pasti tidak, karena yang digantikan, semua indera kita bisa digantikan dengan teknologi, kecuali apa? Sentuhan. Sentuhan. Iya. Nggak bisa. Maksudnya sentuhan ini apa, Romo? Jawabnya segmen berikutnya, Oke. Romo. Kita kembali setelah segmen berikutnya, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.